Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa antadu khuluqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Makarram Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Al-Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang senantiasa kita taati dan kita derei. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kami muliakan. Para bapak, ibu, pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Para bapak, ibu, pengurus Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah yang kami hormati. Para bapak, ibu, panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati. Anak-anakku, santriwan santriwati yang berbahagia, serta saudari protokol yang kami taati. Pertama-tama izinkan kami ikut serta di belakang kalian semua dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita diperkenankan berkumpul di sini majelis dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kendala suatu apapun. Sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Mudah-mudahan senantiasa tercurah ke pangkuan segenap aulia illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Khususan khasah dumateng panjenengan dalam ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami berterima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan kepada diri pribadi kami untuk menyampaikan materi
haid lancar dan tidak lancar. Jadi masih sambungannya dari materi yang kemarin, yaitu tentang haid. Kemarin telah kita sampaikan bahwa haid itu adalah sunatullah bagi kaum wanita. Nah, ini setelah kita terangkan perihal haid, nah ini selesainya haid itu kita harus bersuci. Bersuci dari hadas apa? Hadas besar. Bersucinya dengan apa anak-anak kalau hadas besar itu? Mandi besar. Adakah yang belum tahu bagaimana doanya orang yang mandi menghilangkan hadas besar? Perlu enggak dituliskan? Tidak? Perlu apa tidak? Tidak, ada yang perlu, ada yang tidak. Berarti kalau yang tidak itu sudah hafal, yang perlu masih perlu tuntunan. Ditulis ya. Didikte apa ditulis pakai tulisan? Didikte. Yang belum bisa ini tulisannya. Nawaitul husla lirofil hadasil akbari minal haidhi fardholillahi ta'ala. Seterusnya hadas besar dari junub, kemudian hadas besar dari nifas, wiladah, tinggal mengganti yang ini ya. Minal junub, minan nifas, minal wiladah, fardhol lillahi ta'ala. Terus dari mendem itu wajib mandi besar apa enggak, Nana? Wajib. Baik mendem yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terus dari pingsan, hilang ingatan juga mandi besar. Nah, ini sekarang kami contohkan mengenai haid yang lancar.
Batasan haid kemarin berapa anak-anak? 15 hari paling panjangnya, terus sedikitnya adalah sehari semalam 24 jam. Nah, karena pentingnya untuk mengingat-ingat waktu dan batasan, maka kalian semua yang paling afdol itu punya catatan tentang haid kalian. Karena apa? Kita itu tidak terlepas dari lupa, sehingga kapan yo saya jam berapa ya, itu juga harus menjadi catatan tersendiri. Contoh haid yang rutin, artinya yang lancar. Dalam menghitung darah yang dihukumi haid itu, penjumlahannya mengikuti hitungan haid yang paling sedikit. Ditulis ini. Ya. Dalam menghitung darah yang dihukumi haid, para laki-laki kok ngomong dewe ya. Penjumlahannya mengikuti hitungan haid yang paling sedikit, yaitu sehari semalam. Artinya, enggak usah ditulis ya artinya. Artinya bila masa haid lebih dari sehari semalam, maka hitungan 24 jam dapat menjadi patokan. Nah, ini misalnya, contoh ini yang paling gampang, tanggalnya dimulai dari tanggal 1 ya. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu mengalami masa haid atau keluar darah, baik itu darahnya warna hitam atau merah atau jingga atau kuning keruh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah masa haid. Sehingga sucinya ada berapa anak-anak? Kalau 5 hari haid, berarti sucinya 25 hari. Itu kalau lancar-lancar saja. Artinya berurutan 1 sampai 5 hari lancar saja, tanpa ada istilahnya masa suci di tengah-tengah haid tersebut. Terus kalian ada dibebani untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Misalnya haidnya itu pas waktu tanggal 1 pas waktu duhur. Kalian belum sholat duhur, maka besoknya di saat sudah suci harus mengqadha sholat duhur. Ada yang berpendapat yang diqadha adalah sholat duhur dan asar, karena duhur dan asar itu bisa dijamak. Namun jika haidnya itu datangnya setelah subuh, misalnya jam 6 pagi sampai jam 9, jam 10, itu kan belum masuk waktu sholat, maka tidak perlu ada qadha. Kemudian ada contoh masa haid yang anak-anak tidak berurutan, artinya tidak lancar, tidak berurutan. Misalnya tanggal 1, 2, dan 3 itu dimulainya haid tanggal 1, 2 keluar darah, 3 juga keluar darah, entah itu warnanya hitam atau merah. Kemudian setelah tanggal 4 ini dilihat atau diperiksa dengan kapas ya, kemarin dengan kapas atau tisu. Kalau tidak ada ya dengan kain-kain atau benda yang sekiranya bisa melihat ketransparanannya sifat darah itu.
Jika masih ada kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan itu belum suci, masih ada katutan darah haid. Nah ini kebetulan hari keempat, ini betul-betul sudah bersih, suci, maka harus mandi besar, dikeramasi. Terus ini pertanyaannya, kalian itu cara berkeramas dan mandinya itu piye? Bagaimana? Salah satu maju atau ini dikasihkan ke salah satu, pengen tahu ceritanya jika kalian itu mandi besar, caranya bagaimana? Wis dengan kebiasaan kamu di saat mendapatkan haid untuk mandi besar, siapapun boleh, silakan. Nanti kalau masih belum tepat dibenarkan, gak perlu malu, karena kita semua ini butuh dengan ilmu ini, meskipun para laki-laki. Dang, kamu mbak ya? Loh, gak perlu malu rek. Oke. Dang, siapa yang mau cerita piye carane atau bagaimana prakteknya di saat kamu mandi besar? Dari haid. Ayo Dang, itu yang di Mbak Dewi. Neng tengah-tengah itu tangannya tadi ngacung. Kalau Mbak sing lah. Gak apa-apa, jangan takut. Belakang, senden, nah ini. Dengenget lah. Apapun keadaanmu itu, kalian itu masih dalam taraf belajar. Jangan takut salah. Ayo Dang, berdiri. Oke. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haid fardhol lillahi ta'ala. Terus kemudian bagaimana mengguyur air mulai dari kepala gitu. Laki-laki paham banget kok, padahal gak ngelakoni. Perempuan kok ditanya malu-malu. Ayo dimulai dari kepala sampai sekujur tubuh. Sunahnya dimulai dari anggota sebelah kanan. Itu li Rasul loh Cah. Jadi praktekan. Terus kemudian apa boleh belum bersih cuman rambutnya saja yang basah terus bersampo dan bersabun? Sebabnya apa? Karena belum suci. Nanti jika kalian belum mensucikan diri dari hadas besar, mengguyur seluruh badan, meratakan air mulai dari rambut sampai ke ujung kaki dengan bersih dan benar, itu namanya nanti yang kalian pakai airnya menjadi mustamal, tidak suci dan tidak mensucikan. Makanya bersampo dan bersabun itu kalian harus menyiram dulu kotoran-kotoran yang ada di tubuh kalian, mulai dari rambut hingga ke seluruh tubuh dengan bersih. Setelah dipastikan kesuciannya, yakin sudah rata dan bersih, baru bersampo dan bersabun. Sudah begitukah cara kalian mandi? Alhamdulillah. Jika belum begitu, besok-besok kalau mendapatkan haid, cara mandi besarnya
diganti sedemikian rupa. Terus mandi ya, tanggal 4 sampai tanggal 5 tadi bersih, gak keluar darah lagi. Landilalah tanggal 6 ada buntutan ya, kalau saya dulu istilahnya buntuti. Kalau anak-anak piye bilangnya gitu itu. Berlanjut lagi, keluar lagi darah di tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi 2 hari bersih, ya wis kalau sudah bersih suci ya sebagaimana kewajiban orang yang sudah suci, ya boleh sholat, boleh memegang dan membaca Al-Quran, kemudian boleh tawaf, boleh kumpul sama suami istri, boleh apalagi ya, berdiam di dalam masjid, boleh apalagi ya, puasa. Nah, tapi jika di tanggal 6 dan di tanggal 7 tadi keluar darah lagi, biasanya kalau buntuti gitu warna darahnya kurang kuat ya. Kadang cuman kuning kecoklat-coklatan begitu. Nah, itu tetap dihukumi darah haid. Kemudian tanggal 8 suci lagi, bersih, dilihat itu sudah tidak ada terbersit sedikit pun warna-warna selain putih, jadi betul-betul suci. Maka tanggal 8 sampai tanggal 30 itu kok suci, bersih. Nah, yang dihitung haid ya tanggal 7 ke bawah tadi. Jadi meskipun 4 dan 5 tadi sempat sholat, sempat pokoknya suci lah, itu hukum haidnya ke bawah. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dihukumi haid. Lah, ini masalahnya jika tidak lancarnya itu buntutine itu berkali-kali ya. Berarti keramasi keluar lagi, berarti keramasi sudah suci beberapa hari keluar lagi. Nah, itu anak-anak biasanya disebabkan karena psikologi wanita itu tidak stabil sehingga mengganggu progesteron dan testosteron untuk mendapatkan kewajibannya meluruhkan dinding-dinding rahim sehingga menjadi darah haid yang lancar. Contohnya, ini contoh masa haid 15 hari. Misalnya tanggal 1 dan 2 itu haid. Biasanya kalau hari pertama itu ada belum lancar ya, belum deres tapi masih berupa flek-flek hitam gitu ya. Betul begitu? Berarti sama ya pengalamannya. Kemudian di tanggal 3 itu suci, bersih. Jadi cuman flek-flek hitam 1-2 hari, enggak begitu deres. Akhirnya tanggal 3 itu sudah bersih, bisa dikeramasi. Lah kok di tanggal 4 sampai 6-nya keluar lagi darah merah, deres lah. Kemudian tanggal 7 itu mampet lagi ya, dikeramasi meneh. Setelah tanggal 7 itu bisa buat sholat beberapa waktu sholat. Loh, ternyata tanggal 8 dan 9 itu keluar lagi. Keluar lagi merah, agak merah-merah muda gitu. Jadi agak warnanya itu ada agak terang. Tanggal 10 suci lagi, mampet dan bisa dikeramasi lagi. Kemudian besoknya di tanggal 11 sampai tanggal 13 itu keluar lagi noda
warna kuning kecoklat-coklatan. Seperti halnya kalau kita mau tuntas itulah anak-anak. Terus tanggal 14 sampai tanggal 15 tidak hanya coklat tapi bahkan malah keluar darah keruh. Tanggal 14 sampai 15. Jadi gak lancar ya anak-anak nih ya. Tanggal 1 sampai tanggal 2 keluar, tanggal 3 suci, 4 sampai 6 keluar lagi, tanggal 7 suci lagi, kemudian tanggal 8, 9 keluar lagi, tanggal 10-nya suci lagi, kemudian tanggal 10 suci, tanggal 11 sampai 13 itu keluar lagi. Bahkan di tanggal 14 dan 15-nya itu keruh. Jadi warnanya itu kuat. Kemudian tanggal 16 dilalah sudah bersih dan mampet, bisa di keramasi, mandi besar sampai tanggal 30. Jadi itu tanggal 1 sampai 15 itu dihukumi darah apa tadi? Darah haid. Jadi kumpulan haidnya itu ternyata sampai 15 hari meskipun ada 3 hari yang sudah mampet dan bisa untuk aktivitas sebagaimana muslimah yang tidak menanggung hadas besar. Jadi ini 1 bulan meskipun 13 hari keluar darah, 3 hari dan waktunya berjeda-jeda itu keadaan suci, maka haidnya dihukumi 15 hari, sucinya juga 15 hari. Sama dengan keterangan seseorang yang mengalami nifas. Nifas pun meskipun sedikitnya 1 hari, umumnya 40 hari dan paling panjang atau paling lama 60 hari, tapi masing-masing kondisi orang itu tidak sama. Misalnya hari ini melahirkan, keluar darah bersamaan bayi. Nah, yang bersamaan bayi itu namanya darah wiladah. Maka boleh dikeramasi dengan niat menghilangkan najis atau hadas besar wiladah. Terus besoknya hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 juga keluar darah. Hari ke-8 wis mampet, bersih, suci, maka di hari ke-7 itu dihukumi darah nifas. Terus apa gak nunggu hari ke-40? Ya enggak, karena hari ke-8 sampai hari ke-40 misalnya itu tetap suci atau 1 bulan tetap bersih, maka itu adalah hukumnya ya tetap menjalani mandi besar dari nifas, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban muslimah sebagaimana orang yang dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk mandi besar itu biasanya kalian dahului dengan apa anak-anak? Sebelum mandi besar dengan ya niat, betul, niat menghilangkan hadas besar. Selain itu wudu, menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecilnya dihilangkan,
dengan wudhu, kemudian dilanjut dengan menghilangkan hadas besar dengan mandi. Itu tadi batasan yang 15, ya anak-anak. Lan dilalah ada lagi peristiwa haid itu yang melebihi hitungan 15 hari. Ya ceritanya seperti tadi, tapi dari hari ke-15 itu masih berkelanjutan. Cik bablas saya, bahkan darahnya keruh dan deras. Nah, setelah hari ke-15 itu dihukumi istighadah atau darah penyakit. Besok kita lanjutkan dengan bab tentang istighadah. Ini yang kita terangkan adalah darah haid yang lancar dan tidak lancar. Nah, kemarin yang belum tersampaikan anak-anak, orang yang berhadas besar itu boleh memegang mushaf atau membawa mushaf dalam keadaan tertentu, misal atau dalam keadaan darurat. Misalnya kita taruh di dalam tas, tidak dipegang, itu diperbolehkan. Atau misalnya dalam keadaan darurat, terkejut ada Al-Quran mau diinjak orang, kita spontan refleks ngambil dengan sengaja. Nah, karena dalam keadaan darurat maka itu diperbolehkan. Jadi hukumnya tidak boleh kemarin bukan mutlak sama sekali, tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan yang memperbolehkan seseorang itu memegang mushaf. Bagaimana kalau membaca Al-Quran tidak diperbolehkan? Lah terus kalau ada doa-doa yang kebetulan itu adalah ada terkandung dalam Al-Quran, bagaimana? Contohnya apa aja? Doa yang sering kita ucapkan yang terkandung dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu karena doa keseharian kita dan kita niatkan sebagai doa, maka diperbolehkan. Al-Fatihah itu kalau orang menanggung hadas besar tidak diperbolehkan, karena itu juga bagian dari isi Al-Quran. Terus misalnya orang yang mau makan, minum atau mau tidur dalam keadaan menanggung hadas besar, pas keadaan haid atau keadaan berjunub. Nah, itu bagaimana adabnya anak-anak? Berwudu dulu. Itu adab makan minum atau tidur orang dalam keadaan berhadas besar, adabnya. Sudah paham ya? Bahwa batasan
darah yang lancar maupun tidak lancar. Nah itu nanti jika kalian itu contohnya tadi tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah kalau misalnya tanggal 7 sampai tanggal berapa ya tinggal menghitung saja. Batasannya suci 15 hari, haidnya juga 15 hari. Begitu makanya betapa pentingnya jika kejadian-kejadian haid kalian itu selalu dicatat, disertakan hari, tanggal, bahkan jamnya. Untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan saat memutuskan berapa hari saya berhadas besar dari haid tersebut. Sudah jelas anak-anak? Nah, jika sudah jelas, boleh kita akhiri materi tentang haid yang lancar dan tidak lancar ini. Mari kita mengadakan permohonan biswanan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bausu hada zaman radhiyallahu an. Seraya kita memohon agar apa yang kita pelajari pada sore hari ini benar-benar bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah bagi kita semua, tidak hanya pada santriwati tapi juga pada santriwan yang kelak di kemudian hari harus mendidik anak-anak perempuannya, istrinya, bahkan orang-orang di sekitar kita yang belum paham tentang ilmu ini. Tidak menutup kemungkinan nanti para santriwan-santriwan ini di daerahnya menjadi seorang ustadz atau bahkan kiai, sehingga ilmunya amat sangat diperlukan oleh orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلتي للحضرة العالية يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Oh ya anak-anakku, ada yang terlewatkan tadi ini mumpung ingat, kita di saat haid itu memotong kuku dan memotong rambut itu tidak diperkenankan karena itu semua anggota tubuh kita yang dalam keadaan hadas. Maka jika terpaksa memotong kuku atau ada rambut yang tercabut dari kepala kita, dikumpulkan, dilumpukne. Nanti saat kita mandi hadas besar diikut sertakan dicuci ya. Ini untuk menjaga kehati-hatian kita. Ini ada yang menyarankan fikihnya begitu, tapi ada juga yang tidak. Kita ambil yang hati-hati saja demi
keselamatan kita. Makanya adakah di antara kalian yang waktu haid rambut dan itunya kukunya dibuang begitu saja? Nah, mulai sekarang dikumpulkan. Kalau zaman saya dulu dikumpulkan di sebuah wadah gitu, dan nanti pas saat mandi besar diikut sertakan dicuci. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah tarbiyah. Wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal karamah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.